Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang menyembah Allah Subhanahu wa taala sebagai ungkapan rasa syukur. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Latifah Anjani, absen 23, dan teman saya bernama Neina Prinsesa, absen 30, dari 12 MIPA B. Berikut poin-poin atau sebab yang akan kita pelajari dalam bab ini. Pertama ada tadarus Al-Quran. Kedua, kita harus tahu juga makna dari Quran Surat Luqman ayat 13-14 serta tajwidnya. Ketiga, kaitan bab 5 ini dalam Quran Surat Luqman ayat 13-14. Dan yang terakhir adalah kita mengetahui hikmah dan manfaat beribadah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya akan membacakan Quran Surat Ibrahim ayat 34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuh. Innal insana lazalumun kafar. Yang artinya, dan dia telah memberikan kepadamu keperluanmu dan segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, tidaklah dapat kamu menghinggakannya. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Quran Surat Ibrahim ayat 34. Seperti surah yang sudah saya bacakan tadi, dapat diketahui bersama kalau Allah Subhanahu wa taala itu memberikan banyak karunia dan nikmat kepada kita. Di sini contohnya adalah nikmat iman, Islam, nikmat untuk hidup, kesehatan, nikmat alam sekitar, rezeki, dan lain-lain. Lalu kita sebagai manusia hambanya itu kita harus ngasih balasan apa kepada Allah? Kita harus melakukan apa? Nah, di sini Allah memberi jawabannya, yaitu dari semua anugerah itu Allah Subhanahu wa taala hanya meminta manusia untuk bersyukur dan berterima kasih padanya. Di sini poinnya ya, kita harus bersyukur, cuma diminta bersyukur dan berterima kasih saja. Terus caranya gimana? Pastinya dengan menyembahnya tanpa menyekutukannya dengan apapun. Di sini kita sudah melakukan ibadah-ibadahnya, contohnya ada sholat, baca Al-Quran, dan berbakti kepada orang tua. Lalu kalau kita udah melakukan semuanya, udah melakukan ibadah, udah berterima kasih kepada Allah, apa yang akan terjadi? Yang terjadi adalah Allah akan memberikan nikmatnya lebih kepada kita. Jadi kalau kita beribadah, pasti Allah akan memberikan nikmatnya lagi. Terus kalau udah dikasih nikmat, kita bersyukur lagi, berterima kasih lagi, terus beribadah lagi, pasti Allah kasih tambah nikmat lagi. Terus ini tuh bersinergi dan berhubungan. Jadi proses ini tuh cuma bisa dilakukan oleh hambanya yang sadar dan paham terhadap keagungan dan keesaan Allah. Dan ibadah itu untuk kepentingan manusia itu sendiri. Jadi kalau kekafiran seorang hamba tidak akan mengurangi keagungan atau keesaan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah akan sangat adil kepada hambanya. Jadi kalau ada hambanya yang beribadah lebih banyak, pasti akan diberi nikmat lebih banyak dibanding hambanya yang kurang ibadahnya. Di sini kita akan masuk ke subbab pertama, yaitu tadarus Al-Quran. Di sini kita tahu kalau kewajiban untuk tadarus Al-Quran dengan sebenar-benarnya sudah ada di Quran Surat Al-Baqarah ayat 121, yang bertujuan untuk menumbuhkan keinginan kita untuk mentadaburi dan mengetahui manfaatnya, yaitu paham makna Al-Quran dan mengetahui rahasia keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengetahui manfaatnya, kita diharapkan bisa mengikuti dan melaksanakan ajaran-ajaran yang ada di Al-Quran. Karena Al-Quran ini sudah membekas di dalam jiwa. Quran Surat Toha ayat 112-113 dan Al-Baqarah ayat 38. Sehingga kita dapat memperoleh ketentraman dan kebahagiaan. Toha ayat 2-3. Nah, ini berkorelasi dan hubungan sama yang tadi ya. Kan kalau kita sudah melakukan ibadah, sudah bersyukur kepada Allah, di sini contohnya melakukan tadarus Al-Quran, Allah langsung kasih balasannya gitu, langsung kasih nikmatnya. Di sini contohnya adalah ketentraman dan kebahagiaan. Selanjutnya izinkan saya untuk membacakan Quran Surat Luqman ayat 13-14.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun azim. Wa wasaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaihi anishkur li waliwalidayka ilayyal masir. Artinya adalah, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberikan pelajaran kepadanya, hai anakku, janganlah kau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada dua orang ibu bapanya, ibunya yang telah mengandungnya dalam kondisi lemah yang bertambah-tambah dan menyampihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapamu. Hanya kepadakulah kembalimu. Baik, di sini kita masuk ke dalam tajwid-tajwid yang ada di Quran surat Luqman ayat 13-14. Di sini yang pertama ada mat tobi'i, yaitu mat yang berharokat 2, fathah diikuti alif. Jadi di sini ada fathahnya di huruf qaf bertemu dengan pasangannya yaitu alif, jadinya panjangnya 2 harokat. Jadi bacanya qola. Selanjutnya ada qalqalah sugro atau qalqalah kecil. Qalqalah kecil itu termasuk ada juga huruf ba-nya di situ. Jadi huruf ba-nya bertanda sukun di tengah kata. Jadi dibacanya memantul. Libnihi. Yang ketiga ada mat silah qasirah, yaitu huruf hadomir yang berharokat didahului oleh huruf berharokat dan diikuti oleh huruf selain hamzah. Jadi di sini kita lihat huruf hadomirnya yang berharokat domah di sini. Yang sebelumnya ada huruf berharokat yaitu zo. Setelahnya ada selain hamzah yaitu ya. Lalu dibacanya juga sedikit panjang. Ya'izuhu ya bunayya. Yang keempat ada mat arid li sukun, yaitu mat tobi'i yang dibaca waqaf. Jadi mat tobi'i yang biasanya ada di ujung ayat. Di sini ada zo-nya berharokat kasroh bertemu dengan pasangannya yaitu ya, jadi panjangnya 2 harokat sekaligus dimatikan karena waqaf. Jadi panjangnya 3. La zulmun azim. Yang terakhir adalah izhar halki, yaitu tanwin diikuti huruf ain. Yaitu di sini tanwinnya ada di huruf nun bertemu dengan ain yang ada di sebelah kirinya. Jadi dibacanya jelas. Wahnan ala. Surat yang telah dibacakan oleh Anjani tadi merupakan surat Al-Luqman. Surat tersebut dinamakan Luqman karena berisi mengenai tentang berbagai wasiat dan nasihat yang disampaikan Luqman kepada anaknya. Beberapa wasiatnya yaitu yang pertama adalah wasiat untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, Luqman juga memperingatkan bahwa tindakan syirik adalah bentuk kezaliman terbesar. Selanjutnya adalah nasihat untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dibarengi dengan perintah untuk berbuat baik kepada orang tua. Seperti potongan surat ayat Al-Luqman tadi yang artinya, dan kami wasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya, ibunya yang telah mengandungnya dalam keadaan lemah dan bertambah lemah. Selanjutnya adalah kaitan antara beribadah dan bersyukur kepada Allah dalam surat Al-Luqman ayat 13-14. Yang pertama adalah perwujudan rasa syukur kepada manusia, yaitu dengan cara membalas perbuatan baik dengan perbuatan yang lebih baik atau ihsan, atau setidaknya membalas dengan perbuatan yang sama baiknya. Kemudian
bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Dari sisi caranya, bersyukur itu ada 3 aspek. Yang pertama adalah hati, yaitu dilakukan dengan cara mengakui dan menyadari sepenuhnya bahwa segala nikmat yang diperoleh itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah bersyukur dengan lisan, yaitu dilakukan dengan cara mengungkapkannya secara lisan, yaitu dengan mengucapkan alhamdulillah. Dan yang terakhir yaitu bersyukur dengan perbuatan, adalah dengan cara melakukan semua perbuatan yang baik dan diridhoi oleh Allah dan bermanfaat baik diri sendiri maupun bagi orang lain. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk perwujudan dari rasa syukur tersebut. Selanjutnya adalah hikmah dari beribadah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ada tegaknya prinsip amar ma'ruf nahi munkar, yaitu ajakan atau seruan untuk berbuat baik dan meninggalkan yang buruk. Selain itu, juga kita harus saling menasihati untuk berbuat sesuatu. Hikmah yang kedua yaitu mendapatkan keberkahan dari setiap rizki yang kita terima, yaitu sebagaimana dalam janji dalam firman-Nya, yaitu jika kalian bersyukur, niscaya kami akan tambah nikmat baginya, dan jika kalian kufur, maka sesungguhnya siksaku itu teramat pedih, yaitu dalam surat Ibrahim ayat 7. Hikmah selanjutnya yaitu menemukan ketenangan batin dan kedamaian hati dalam menjalani semua aktivitas sehari-hari. Selain itu, kita juga akan terhindar dari siksa api neraka insyaallah, karena telah menjadi hamba yang tahu diri dengan cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah pengamalan dari beribadah dan bersyukur. Yang pertama adalah bersikap qanaah. Qanaah yaitu berarti kita menerima semua jenis kenikmatan yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dalam bentuk hal kecil maupun hal besar. Selain itu, tanpa qanaah kita tidak mungkin dapat bersyukur. Kemudian kita juga berusaha untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan cara tidak menyekutukannya. Dan kita juga harus mentaati Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan menjauhi larangannya sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Kemudian kita juga harus berbakti kepada orang tua sebagai bentuk terima kasih kita karena mereka telah mengurus kita dalam kandungan hingga saat ini. Kemudian yang terakhir, kita juga harus memperbanyak amal soleh atau perbuatan yang bermanfaat bagi sesama sebagai bentuk nyata dari ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami, yaitu saya Nina Prinsesa dan Latifah Anjani. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.